Seruan efisiensi Presiden Prabowo Subianto memantik gaduh mahasiswa. Di sejumlah daerah, mereka menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan. Mahasiswa risau, langkah penghematan mengancam kelangsungan pendidikan. Apa saja yang mereka suarakan, selengkapnya dalam Benang Merah disuruh berhemat sana-sini teriak. Presiden Prabowo Subianto tentu sudah berhitung jika seruan penghematan yang digaungkan tidak selalu disambut anggukan. Maka dapatlah dimaklumi kalau kemudian muncul riak-riak kegaduhan saling bersahutan. Mereka mencoba tampil sebagai penyeimbang sekaligus penegas bila sebuah kebijakan tak sanggup membuat semua pihak senang. Itu pula yang tergambar ketika mahasiswa di berbagai penjuru beraksi turun ke jalan mendengungkan slogan Indonesia Gelap sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Mengisi aksi itu, mahasiswa meneriakan sejumlah tuntutan. Beberapa di antaranya yakni mendesak pemerintah mencabut instruksi presiden soal efisiensi anggaran. Mahasiswa juga menyuarakan kerisauan bila efisiensi berpotensi berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan yang bisa-bisa berujung pada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Mereka menghendaki terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Yang menjadi kekhawatiran kita kemarin, ini ngenanya dalam sektor pendidikan sebenarnya, Mas. Sebenarnya satu sisi, kebijakan ini sudah tepat diambil oleh pemerintah. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan, termasuk di pendidikan ini sebenarnya dalam undang-undang kan udah dimandatkan negara untuk mengakomodir pendidikan dengan sebaik-baiknya. Artinya dalam sektor pendidikan tidak boleh dipangkas, seharusnya ditambah. Karena dengan pemangkas intensitas pendidikan, efek dominonya di bawah makin besar, Mas. Inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti Pak, kalau ada yang membelokkan ya Pak, ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dengan Pak Prabowo juga baru 100 hari, sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari solusi kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan seluruh pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa. Selanjutnya, mahasiswa juga meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis yang realisasinya dinilai kurang tepat. Mereka menuding program makan bergizi gratis sebagai biang persoalan, lantaran disebut menggerus anggaran yang imbasnya kemana-mana. Kami sepakat kok gitu, masalah efisiensi. Yang kemudian kami kritik adalah anggaran yang kemudian diambil, diefisiensi, dipangkas, digunainnya buat apa nih? Gitu. Ketika kemudian ada narasi 300 triliun, 400 triliun digunakan untuk MBG, kami tidak sepakat. Gitu. Karena kami juga ikut mengacu pada kajian-kajian yang ada di NGO atau LSM, ada 64,48 triliun anggaran yang digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis bagi anak orang kaya. Masukan sudah banyak ya, dari masyarakat, dari orang tua, ya. Terus tadi dari mahasiswa, bahwa tiap hari kami MBG itu dievaluasi. Setiap saat ada kekurangan, minus-minus di sana-sini, ini sedang kita perbaiki. Yang pasti kalau tadi soal penerima manfaat orang-orang kaya, ya memang programnya program universal. Oleh karena itu tadi masukan dari mahasiswa, masukan dari publik itu kan menjadi perhatian kami semua, bahwa sejatinya ada sisi-sisi yang minus yang kita harus perbaiki, ada yang kurang yang harus kita perbaiki pula. Pemerintah pun membuka diri menyikapi suara sumbang mahasiswa.
Pemerintah mengklaim kebijakan efisiensi tidak berdampak pada sektor pendidikan yang dicemaskan oleh mahasiswa. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Indonesia masih terang benderang, jadi tidak usah khawatir. Pertama, ini pendidikan menjadi prioritas pemerintah, tidak ada pangkasan apapun. Ini sangat clear. Jadi adik-adikku ya di seluruh Indonesia silakan kuliah kembali, yang sudah dapat beasiswa silakan. Beberapa hari sebelum mahasiswa bergerak turun ke jalan itu di Gedung Parlemen Senayan, terjadi silang pendapat menyikapi kebijakan penghematan anggaran. Anggota Dewan dari Komisi 7 DPR RI menyemprot pimpinan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Televisi Republik Indonesia TVRI dan LPP Radio Republik Indonesia RRI buntut pemecatan terhadap sejumlah jurnalisnya. Dalih pemecatan karena pimpinan menjalankan perintah efisiensi anggaran dari pemerintah. Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Gara-gara MBG, kami di PHK. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Kritik juga datang dari anggota Dewan dari fraksi Partai Nasdem, Erna Sari Dewi. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan perindaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, kemudian menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berimbas pada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kontrak, pengisi acara, maupun pegawai honorer. Juga feedback dari Pak Lamhot ya, terkait dengan efisiensi, tetap efisiensi luar kontributor dan outsourcing ini mungkin bisa tetap kita tindak lanjuti. Menyikapi polemik ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan buka suara bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah imbas penghematan anggaran. Anggaran untuk tenaga honorer pun dialokasi seperti biasa. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Imbas realokasi anggaran secara besar-besaran di instansi pemerintah diperkirakan akan berpengaruh pada belanja pemerintah pusat dan daerah kepada pelaku usaha. Pemerintah menilai kebijakan efisiensi dapat berdampak positif bagi roda perekonomian jika realokasi anggaran dilakukan pada aktivitas yang menimbulkan efek berganda yang sama atau bahkan lebih besar. Bagaimana mewujudkannya?